Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian tentang sifat salat Nabi yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mari kita mulai dengan memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nikmat ini akan memudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa membaca Al-Fatihah di dalam salat merupakan satu kewajiban bagi setiap orang yang sholat, sehingga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu an, kata Rasulullah, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidaklah sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Atau dalam hadis lain, la tujzi'u salatun la yuqra fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna solat yang tidak dibacakan padanya Fatihatul Kitab, suratul Fatihah. Namun jamaah sekalian, di sini terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Secara umum, ajma'al a'immah al-arba'ah wa atba'uhum ala wujubi qiraatil Fatihah. Secara kesepakatan, secara ijma itu sepakat bahwa imam yang empat, baik Abu Hanifah atau juga Malik bin Anas atau juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, itu menjelaskan bahwa ala wujubi qiraatil Fatihah, wajib untuk membaca Fatihah dalam sholat. Ini secara dasar, baik bagi imam maupun bagi orang yang sholat sendiri. Jadi baik bagi imam
maupun orang yang sholat sendiri. Kenapa? Karena sholat tidak sah kecuali dengan membaca Fatihah. Kecuali Imam Abu Hanifah, maka beliau membolehkan dengan membaca surat yang lain selain Al-Fatihah. Karena beliau mengambil hadis faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Idza qumtum ila sholati fa asbighil wudu summa istaqbilil qiblah summa fakabbir summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang salah dalam sholat. Ketika salah sholatnya, maka kata Rasulullah, apabila kamu ingin melaksanakan sholat, idza qumta ila sholat, apabila kamu ingin melaksanakan sholat, fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah dulu wudunya. Summa istaqbilil qiblah, kemudian setelah itu menghadaplah ke kiblat. Summa fakabbir, kemudian bertakbirlah, yaitu takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang termudah dari Al-Qur'an. Artinya selain Al-Fatihah juga boleh. Tapi kata para ulama, ini saat dimana Abu Hanifah belum mendapatkan hadis yang berkenaan dengan wajib membaca suratul Fatihah. Belakangan maka beliau menghapus pendapat beliau dan kembali kepada pendapat ijma ulama bahwa wajib bagi seseorang untuk membaca apa? Suratul Fatihah. Karena kita tahu bahwa Abu Hanifah itu tinggal di daerah Iran, jauh dari Madinah. Sedangkan Imam Malik di Madinah. Madinah itu adalah sebuah tempat sumbernya hadis itu apa? Madinah. Sumbernya hadis apa? Madinah. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau hidupnya apa? Berpindah-pindah. Dan pernah juga belajar dengan Imam Malik. Termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal pernah belajar dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi masing-masing belajar. Kecuali Abu Hanifah yang merupakan mazhab atau ulama mujtahid yang tua di antara 4 mazhab ini. Wakhtalafu fi wujubi qiraatiha 'alal ma'mum. Sementara para ulama berbeda pendapat atas diwajibkannya membaca Fatihah atas makmum. Artinya kalau imamnya wajib baca Fatihah, kalau makmumnya kalau orang sendiri wajib baca Fatihah, bagaimana dengan orang yang jadi makmum? Ini kan terjadi apa? Terjadi perselisihan para ulama. Pendapat Al-Imam Syafi'i wa ahlul hadis, pendapat Imam Syafi'i dan pendapat juga dari para ulama hadis mengatakan annaha tajibu 'alal ma'mum fis sholati as-sirriyati wal jahriyati. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan ahlul hadis. Bahwa wajib atas makmum, berarti kalau wajib atas makmum berarti sholatnya apa? Berjamaah. Untuk membaca Fatihah, baik di sholat yang pelan, bacaannya seperti apa? Zuhur dan asar, maupun sholat yang bacaannya keras, jahriyah. Seperti imam bacaannya keras, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, kan kedengeran itu. Ya. Maka wajib, kata Imam Syafi'i dan para ulama hadis, ma'al imkan, tapi itu jika memungkinkan. Jadi itu apa? Jika memungkinkan. Dikecualikan dari pendapat orang yang wajib membaca Fatihah apabila dia mendapatkan rukuknya imam atau rakaatnya imam. Maksudnya apa? Imam jadi kalau bahasa kita apa? Dia sholat tuh di belakang-belakang, jadi masbuk. Ya, jadi gak masbuk ya? Masbuk ketika imam sudah waladhdallin, kemudian dia belum apa? Belum sempat baca Fatihah. Kenapa baru apa? Allahu Akbar baru mulain. Maka ketika imam takbir untuk ruku, ikutin ruku. Jangan baca Fatihah. Kenapa? Karena kembali kepada hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Atau juga dia baca Fatihah, jadi masbuk baca Fatihah tapi belum sempat ngabisin Fatihah. Imam udah waladhdallin saja, sementara dia masih iyyaka na'budu. Maka ikutin.
maka apa? Ikutin. Kenapa? Kembali kepada hadis innama ju'ilal imam liyutamma. Sebab kalau dia habisin bacaan Fatihah, maka dia akan ketinggalan rukuknya imam. Dan disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang ketinggalan 2 rukun dalam sholat berjamaah, maka dia sholatnya batal, sholat berjamaahnya. Maka jangan sampai apa? Ketinggalan. Jadi ikuti saja imam. Kemudian bagi orang yang hanya mendapatkan rukuk, karena disebutkan dalam hadis, man adroka ruku'an adroka rok'atan. Barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, berarti dia sudah mendapatkan rok'atan, 1 rakaat. Jadi artinya apa? Berdapat 1 rakaat tuh, kita datang imam lagi rukuk. Nah kita apa? Ikutin rukuk. Allahu Akbar. Ikut aja rukuk. Kita sudah mendapatkan apa? 1 rakaat. Sehingga pada akhirnya nanti kita tidak perlu apa? Nambah lagi rakaat. Bisa dipahami deh? Tidak. Kenapa? Karena kita mendapatkan rukuknya, dan itu disebutkan dalam hadis man adroka ruku'an faqad adroka rakaatan. Barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Kemudian, dan berarti dia gugur. Fataskutu anhul Fatihah hina idzin, dan dia gugur membaca Fatihah. Kenapa? Nggak sempat, orang didatang imam lagi apa? Lagi ruku. Nah dari sinilah jamaah sekalian, dari sini kalau kita menjadi masbuk, maka hendaknya kita jangan nungguin imam diri. Ini kan kadang-kadang imam lagi duduk nih, lagi tasyahud nih, tasyahud kedua, tasyahud pertama, atau lagi apa? Lagi sujud. Jangan nungguin ntar aja imam diri baru saya apa? Takbir. Jangan, ikutin Allah. Tapi takbir dulu. Allahu Akbar. Kita lihat imam lagi sujud, ikutin sujud. Tapi takbir dulu, jangan langsung jangan langsung sujud. Kenapa? Kembali kepada hadis bahwa yang disebut dengan sholat muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbir. Sebab ada orang yang ketika imam lagi sujud langsungnya diikutin sujud tanpa apa? Takbiratul ihram. Tetap di takbiratul ihram. Nah, Allahu Akbar. Imam lagi sujud, ikutin sujud. Jangan antar aja kalau imam udah diri baru saya takbiratul ihram. Jangan. Kenapa? Karena ketika dia takjil bersegera untuk mengikuti imam, saat itu juga dia mendapatkan pahala berjamaah. Beda dengan orang yang nungguin. Jadi beda dengan orang yang nungguin imam untuk diri. Jadi jangan kita nungguin. Sebab banyak orang yang nungguin ya. Ntar aja kalau imam apa. Apalagi kalau imam lagi apa? Lagi itidal. Ya imam udah tidal. Ntar aja dulu. Tungguin dulu. Baru kalau imam udah apa? Naik diri lagi. Diikutin. Jangan. Kenapa? Dia tidak mendapatkan pahala berjamaah secara apa? Sempurna. Jadi ikutin saja. Nah disebutkan lagi. Kadzalika law adrakal imam walam yatamakkan min ikmalil Fatihah. Nah begitu. Begitu juga ketika imam, dia tidak mendapatkan imam untuk membaca Fatihah, untuk bisa disempurnakannya, maka ikuti imam wa annahu yarka, dan ikutin imam ruku. Fataskutu anhu fi hadzal hal, maka dia gugur saat itu untuk membaca Fatihah. Ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian wa yadullu dzalika hadis Abu Bakrah fi sahihain. Ada sebuah hadis di sini sebutkan anna hadzal rajul lam yudrikil qiyam. Ada seseorang yang ketika dia sholat dia tidak mendapatkan berdirinya imam. Yang itu merupakan tempatnya kita membaca Fatihah. Jadi kita baca Fatihah itu pada saat imam berdiri. Fasaqata anhu dzikru li sukuti mahalihi. Maka gugur dia untuk membaca Fatihah karena dia tidak bisa untuk apa? Mengikuti bacaan Fatihahnya imam. Jadi apa? Ikuti saja. Dan kita sudah mendapatkan sholat berjamaah. Tapi ini bagi orang yang, ini kan kadang-kadang kita seumur hidup masbuk mulu gitu. Ada gak orang yang seumur hidup masbuk mulu? Jadi kita, kalau para sahabat itu, mereka fastabiqul khairat. Mereka bersegera buru-buru untuk berada di shaf yang pertama. Karena kata para ulama, semua orang sholat berjamaah pahalanya wajib, pahalanya dapat 27 atau dalam riwayat mengatakan 25. Tapi dari semua pahala yang sama berbeda-beda bobotnya. Bagi yang sholat safnya di depan beda yang di belakang.
Dari yang belakang, yang saf kedua beda dengan yang saf ketiga. Artinya saf yang VIP itu adalah saf yang paling depan. Saf yang di belakang imam juga beda. Saf yang di belakang di sebelah kanan juga beda. Jadi masing-masing beda. Maka disebutkan dalam hadis, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka yusallun. Apa yusallun? Yusallun itu kalau orang bisa diartikan membaca selawat. Apa yang dimaksud dengan membaca selawat? Dari Allah dan dari malaikat. Dari Allah memberikan rahmat. Allah memberikan rahmat. Dari malaikat mereka minta mendoakan agar makmum yang di depan ini itu mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sholat sampai di sini ada yang kosong. Kebetulan ada 2 orang nih, jangan jangan inti aja deh. Enggak, jangan. Masuk aja udah. Kenapa? Kita harus bersegera untuk mengambil pahala ini. Dalam hal ini kita jangan pakai jangan pakai mendorong-dorongan. Inti aja enggak. Masuk. Kenapa? Karena kita berlomba-lomba di dalam mendapatkan saf pertama dan itu safnya VIP. Kenapa? Pahalanya beda. Apalagi yang sengaja ngajain. Belum takbir, ntar aja dulu. Belum apa. Jadi apalagi itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang seumur hidup menjadi masbuk, tidak pernah sholat di depan. Makanya ada sahabat yang nggak pernah melihat pundaknya sahabat lain dalam sholat. Dia tidak pernah melihat pundaknya sahabat lain dalam sholat. Kenapa? Karena dia berada di sop pertama. Ya, dia berada di sop pertama. Jadi sop yang para sahabat itu betul-betul mereka berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan sop pertama. Kalau ini sempitnya, ya kasih aja dia, biar dia bisa masuk sop juga, biar dia juga bisa mendapatkan pahala. Jangan sengaja biar dia nggak bisa masuk ke sini. Jangan. Kita tolong juga saudara kita untuk bisa mendapatkan saf pertama. Jadi jangan sengaja ngajain itu disempit-sempitin. Sengaja pakai sejadahnya dilebarin biar yang lain kiri kanan nggak bisa masuk ke kawasan saya nih. Jangan begitu. Ya sejadah tetap begitu. Tapi kalau orang injak sejadah kita jangan marah gitu. Kenapa? Karena memang diperintahkan untuk rapat. Ini jangan sengaja ngajain dilebar-lebar biar kawasan saya tidak boleh dilarang masuk kawasan saya ini. Itu nggak boleh dalam sholat. Kita diperintahkan untuk Untuk betul-betul rapat. Kalau memang ini rapatin, kesian biar dia dapat juga pahala saf pertama. Ini adab di dalam sholat. Kemudian sedangkan jumhur ulama itu mereka berpendapat al-mani'una min qiraatil ma'mum khalfal imam. Ini selain Imam Syafi'i ini, selain Imam Syafi'i. Mereka melarang untuk membaca Fatihah di belakang imam. Ada larangan kalau mereka. Selain pendapat Imam Syafi'i ini. Kenapa? Karena sebagaimana hadis yang disampaikan oleh riwayat Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca maka dengarkan, simaklah. Ini hadis juga dalam satu hadis itu. Fa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca maka simaklah, dengarlah. Atau dalam hadis lain itu juga disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan man kana lahu imamun fa qira'atuhu qira'atun lahu. Barang siapa yang baginya berimam, jadi artinya dia punya imam dalam salat. Barang siapa yang baginya ada imam dalam salat, fa qira'atuhu qira'atun lahu, maka bacaannya si imam itu bacaan imam juga. Artinya cukup imam saja yang baca, kita cuma dengerin. Ini pendapat jumhur. Tapi Imam Syafi'i beda. Dan pendapat ini juga disampaikan dalam riwayat sampai 70 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang hadis itu melarang orang atau makmum untuk membaca Fatihah di belakang imam. Jadi selain Imam Syafi'i ada jumhur ulama mengatakan tidak membaca Fatihah karena ada larangan. Kenapa? Karena perintah Rasul wa idza qara'a fa ansitu, apabila imam membaca maka
dengarkanlah baik membaca Fatihah maupun membaca surat. Gitu. Karena tidak disebutkan apakah itu Fatihah atau surat. Pokoknya apa yang dibaca oleh imam ketika imam baca, dengarkan aja. Wastadalla Syafi'i wa man wafaqahum bihadits Ubadah bin Samit alladzi ma'ana. Jadi ini juga bisa mengambil pendapat dari Imam Syafi'i dan orang-orang yang sesuai dengan pendapat Syafi'i yang disampaikan dalam riwayat Ubadah bin Samit yang kita baca, bahwa makmum hendaknya tetap membaca Fatihah sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Beda dengan apa? Pendapat imam yang lain. Jamaah sekalian, dari sini kenapa? Ya bagi mereka yang apa? Bagi mereka yang hanya mendengarkan bacaan imam, baik Fatihahnya maupun suratnya. Fa idza kanatis sholatu jahriyah, kalau salat keras jelas ya, itu didengarkan. Kalau salat pelan masing-masing baca Fatihah. Seperti zuhur, asar, masing-masing makmum baca apa? Fatihah, jangan sampai apa? Cukup imam saja baca Fatihah. Tidak. Jadi makmum juga baca apa? Fatihah. Kalau salatnya zuhur dan asar yang pelan. Tapi yang jahriyah disebutkan di sini, fa inna qira'atal imam lahu qira'ah. Maka sesungguhnya bacaan imam itu juga bacaan makmum. Sehingga diperintahkan untuk mendengar bima yahsulu lahu min ajris sima'i wal insat. Karena ketika makmum mendengarkan bacaan imam, baik Fatihah maupun surat, itu ada pahala mendengar dan menyimak. Jadi ketika makmum mendengarkan bacaan imam, itu ada pahala mendengar dan menyimak bacaan Al-Quran, baik Fatihah maupun surat lain. Kata para ulama. Faedahnya apa? Faedahnya agar makmum bisa juga mentadaburkan apa yang dibaca oleh imam. Jadi agar makmum bisa juga mentadaburkan, sehingga makmum ketika imam baca Fatihah atau baca surat, itu jangan pikirannya melayang ke sana kemari. Allahu Akbar. Imam sih baca alhamdulillah, tapi dia pikirannya ke sana kemari. Ya, di rumah udah dikunci belum ya? Saya buru-buru tadi sholat berjamaah. Ya, ada tamu nih. Macam-macam, jangan. Dengerin bacaan apa? Imam. Kenapa? Karena itu ada pahala untuk mendengar dan menyimak bacaan imam. Nah, bagi pendapat Imam Syafi'i memang ada sebagian ulama yang ketika habis baca Fatihah nggak langsung baca surat. Waladdallin, amin. Nggak langsung. Kata mazhab apa? Pengikut mazhab Syafi'i, agar makmum bisa sempat untuk baca apa? Fatihah. Baru setelah itu apa? Baca Fatihah. Baca apa? Surat. Jadi sekedar baca Fatihah. Tapi ini juga memang sebagian ulama mengatakan itu juga tidak ada dalilnya. Tidak ada apa? Dalilnya. Memberikan kesempatan baca Fatihah bagi makmum juga apa? Tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau kita berpegang kepada pendapat Imam Syafi'i, memang apa? Dibolehkan baca apa? Fatihah. Kembali kepada dasar hukum. Gitu. Dan kalau kita berpegang kepada pendapat selain Syafi'i, maka dengarkan bacaan apa? Imam. Ya. Memang di sini ada komentar dari Ibnul Mulqin dalam syarah Al-Umdah. Qad yastadillu bihadzal hadis may yura wujubuha alal umum. Jadi kadang-kadang hadis itu ya, bisa dipandang kewajibannya untuk umum. Artinya bukan hanya imam saja yang baca Fatihah, jadi makmum juga gitu. Kata Ibnul Mulqin. Kenapa? Karena sholatnya makmum berbeda dengan sholatnya imam. Masing-masing punya apa? Kewajiban-kewajiban dalam apa? Melaksanakan sholat. Ini komentar Ibnu Mulqin ya. Ketika masing-masing memiliki apa? Amalan masing-masing dalam sholat, maka fal aslu al amal bihi. Maka yang menjadi dasar hukum adalah lakukanlah. Sebagaimana hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya. Sebab apa? Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan dalam hadis lain, di mana kata Rasulullah, fa innahu alaihi salatu wasalam saqulat alaihil qiraah fi salatil fajri. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah merasakan begitu berat membaca dalam salat fajar, salat subuh. Karena memang diperintahkan untuk salat subuh itu kita
perintahkan untuk baca surat apa? Yang panjang-panjang. Khusus surat subuh. Bahkan di Jumat itu ada apa? Ada yang dikenal dengan salat sunnah, sujud yang disebut apa? Sujud tilawah di dalam apa? Di hari Jumat salat subuh. Nah, apa kata Rasulullah SAW ketika selesai dari salat fajar? La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Kata Rasulullah, barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Qulna, na'am, ya, kami baca. Apa kata Rasulullah? La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kalian lakukan kecuali hanya membaca Fatihatul Kitab. Artinya dibolehkan juga membaca Fatihah ketika di belakang imam. Sebagaimana makanya Imam Syafi'i mengambil pendapat yang ini. Kenapa? Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Maka sesungguhnya tidak sah salat kecuali bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Jadi ini menjadi juga khilaf gitu. Menjadi apa? Menjadi khilaf. Sehingga ini nggak perlu diperuncing kembali di dalam masyarakat. Oh, yang benar kan baca Fatihah, ya yang benar kan enggak. Jangan diperuncing. Pokoknya yang benar apa? Dua-duanya sholat. Paling tidak dua-duanya punya pegangan. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak baca. Selesai deh. Jadi jangan sampai menjadi konflik gara-gara gini ini ya. Orang udah kemana-mana kita masih konflik ini aja. Kemudian, apakah membaca Fatihahnya imam itu dengan membaca bismillah, atau bismillah itu apakah masuk kepada suratul Fatihah, atau bismillahnya itu dijaharkan dalam bacaan apa imam atau disirkan, itu juga menjadi perbedaan pendapat. Jadi kita belajarkan dalam rangka untuk mengetahui wawasan ya. Jadi nanti kalau kita ke Mekah nih atau ke Madinah, dia rata-rata kan ke sono. Itu jangan sampai kita ke sono imam langsung baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, imamnya jangan-jangan persis nih. Kenapa? Nggak baca bismillah. Enggak juga. Di sana nggak main persis, nggak main apa? NU. Yang diambil apa? Pendapat hadis, pendapat para ulama. Jadi di sana udah nggak main NU versus Al-Wasliyah. Udah nggak main gitu-gituan lagi deh gitu. Itu yang ada cuma di apa? Di Indonesia kan. Menjadi apa? Sebuah tanda. Ini kalau Jumatnya 2 kali NU. Kalau Jumatnya sekali Muhammadiyah. Kan gitu-gitu ya. Ini kalau yang nggak pakai kunut Muhammadiyah atau persis. Kalau yang pakai kunut NU. Itu kan kita gitu. Di sana nggak begitu-begitu gitu. Hadisnya bagaimana? Pendapat yang disampaikan ulama begini. Sehingga kita kalau udah belajar begini, insya Allah kita punya wawasan dan kita nggak saling menyalahkan. Ini kan yang nggak belajar ini yang saling menyalahkan. Yang paling repot itu orang yang nggak pernah ngaji tentang ini. Repotnya luar biasa. Berantem dulu. Padahal ulama-ulama kita yang punya pendapat begini itu biasa-biasa aja. Nggak apa? Nggak runcing gitu. Biasa aja. Kenapa? Karena memang ada hadisnya. Ada pendapat yang disampaikan oleh para ulama mazhab. Nah di sini disebutkan hadis dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin dan Abu Bakar wa Umar dan Umar, kita tahu Abu Bakar dan Umar itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu yaftatihuna sholata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Adalah mereka membuka sholatnya dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti tidak baca bismillah kan? Langsung ke mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu hadis muttafaqun alaih. Nah, dalam riwayat lain ada penambahan dari riwayat Muslim, penambahan dari hadis tadi, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim pada awal membaca Fatihah atau di akhir membaca Fatihah. Makanya kadang habis baca Fatihah kan amin. Ada makmum langsung aja baca apa? Surat. Enggak baca bismillah lagi. Kenapa? Mengambil dari hadis ini. Kemudian dalam riwayat Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah mengatakan la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi tidak menyebut apa? Menyebut bismillah. Kalau dalam riwayat ini mengatakan tidaklah dikeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Enggak dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam riwayat lain mengatakan sebagaimana riwayat Ibnu Khuzaimah, kanu yusirruna. Mereka mempelankan bacaan bismillah. Jadi baca bismillah tetap baca cuman apa? Pelan. Wallahu alam, ada beberapa hadis di sini yang menjelaskan. Nah, dari hadis ini
Wa qad ikhtalafa ruwat an Syu'bah fi lafzi hadis. Jadi di sini memang terjadi apa? Perbedaan pendapat, periwayatan dari Syu'bah dalam lafaz kanu yaftatihuna bi alhamdulillahirabbil alamin. Mereka membaca di dalam apa? Salatnya hanya langsung kepada alhamdulillahirabbil alamin. Bisa jadi disebutkan di sini falam asma ahadan minhum yaqra'u bi bismillahirrahmanirrahim. Tidak terdengar seseorang untuk membaca bismillah, artinya tetap dibaca bismillah, cuman enggak kedengeran. Cuman apa? Enggak kedengeran. Kemudian kalaupun bagi yang membaca, maka mereka mempelankan dengan hadis yang disebutkan la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengkeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Atau dalam hadis lain kanu yusirrun, adalah mereka mempelankan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari sini jamaah sekalian, ya, kalau kita lihat apa yang bisa kita ambil dari beberapa hadis yang disampaikan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma annahum kanu yastaftihuna qira'atas shalah. Mereka membaca Al-Fatihah langsung dengan alhamdulillah. Ini sebagian riwayat yang mengatakan bahwa bisa jadi dia tidak kedengaran bacaan bismillahnya. Tetap dibaca. Kenapa? Karena dalam riwayat Muslim disebutkan, diperkuat la yadhkuruna bismillah. Atau yusirruna, mereka pelankan bacaan apa? Bismillah. Nah, dari sini bahwa annal basmalah laisat minal Fatihah. Ada yang menjelaskan kalau begitu bismillah enggak masuk bagian dari Fatihah dong. Jadi ada. Namun sebagian ulama mengatakan bismillah itu masuk bagian surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu berapa ayat, Bu? Al-Fatihah berapa ayat? Al-Fatihah berapa ayat? 7. Baik bismillah yang tidak masuk Al-Fatihah maupun bismillah yang masuk suratul Fatihah itu tetap dihitung 7. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketika suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dimasukkan 1. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 1 ayat. Dan itu ayat yang ke-7 di Al-Fatihah. Bagi mereka yang tidak tidak memasukkan ya. Tapi bagi yang mereka yang tidak memasukkan, alhamdulillah ayat pertama. Jadi kalau yang memasukkan tadi suratul ladzina an'amta apa? Itu 1 ayat. Tapi bagi mereka yang tidak memasukkan, maka alhamdulillah itu ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Jadi tapi yang jelas memang Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Baik yang memasukkan bismillah atau yang tidak. Kenapa? Sesuai dengan namanya wa atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Dan kami berikan kepada engkau Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang yang dikenal dengan as-sab'ul masani. As-sab'ul masani itu apa? Suratul Fatihah. Kemudian jamaah sekalian, riwayat yang mengatakan tidak dikeraskan bacaan bismillah, akan tetapi dipelankan. Jadi akan tetapi apa? Dipelankan. Namun pendapat lain mengatakan bahwa bismillah tetap bacanya keras. Bismillah bacanya apa? Keras. Sebagaimana siapa? Sebagaimana riwayat Nu'aim al-Mujmir, dia mengatakan shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nu'aim, ya Bu ya. Aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Kata Nuaim ini sahabat Rasul. Dia pernah sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah membaca bismillah, berarti kedengeran oleh Nuaim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi ummil Quran. Kemudian setelah itu baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai hatta idza balagha waladhdallin, sampai kepada waladhdallin. Kemudian selesai waladhdallin, amin. Baca amin. Artinya apa? Imamnya tetap baca amin gitu. Bukan makmum saja. Jadi imam juga diperintahkan untuk baca amin. Jangan sampai apa? Imam enggak baca amin. Karena hadisnya juga yang lain mengatakan idza ammanal imam ammanal makmum ammanal malaikah. Apabila imam membaca amin, maka makmum membaca amin dan bertepatan dengan imam aminnya para malaikat, ghufirallahu. Maka orang tersebut masing-masing mendapatkan ampunan dari Allah. Diampuni dosa-dosanya. Jadi jangan kita diam. Termasuk imam juga. Jadi jangan waladhdallin. Ya imam aja deh, saya sih diam. Jangan. Agar imam juga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, baca amin. Kita juga jadi makmum baca juga. Bacanya juga keras, tidak amin. Tidak amin. Kenapa? Karena disebutkan lagi dalam hadis sampai gemuruhnya masjid suara apa? Dengan suara amin. Gemuruhnya masjid dengan suara apa? Amin. Berarti kalau suaranya gemuruh, makmumnya banyak gak tuh? Sampai gemuruh. Saking banyaknya sampai apa? Aminnya bergemuruh. Nah sekarang kita ini aminnya bergemuruh gak? Amin. Kenapa? Bisa jadi makmumnya cuma sampai 3 saf ya. Tapi alhamdulillah Pak, itu masih lumayan. Ada yang cuma 1 saf. Ada juga setengah saf gitu. Subuh soalnya gitu. Tapi alhamdulillah memang pelan-pelan kita yang mendakwah. Nggak gampang. Jamaah sekalian, setelah itu maka selesai dari membaca apa? Selesai dari sholat, yaitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan selesai. Apa kata Abu Hurairah kepada para sahabat yang di belakang? Walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi jiwaku yang berada di tangannya, di kekuasaan Allah SWT, sesungguhnya ya aku sholat sangat mirip dengan sholatnya Nabi SAW. Aku sholat sangat mirip dengan sholatnya Nabi SAW. Artinya apa? Kalau aku baca bismillah, berarti Rasulullah apa? Bismillah kedengeran juga. Kenapa? Karena kata Abu Hurairah, la asbahakum sholatan bi Rasulillah. Sungguh sholat saya itu apa? Mirip dengan sholatnya Rasulullah SAW. Nah dari sini para jamaah sekalian mengambil pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, maka beliau tetap menggunakan apa? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nanti kalau ada imam yang baca bismillahnya keras, ya biasa, memang ada pendapatnya gitu. Atau imamnya tidak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Biasa juga. Kenapa? Memang ada juga pendapat gitu. Jadi kita dalam hal ini harus toleran gitu. Tidak menjadi sebuah konflik. Jadi harus apa? Tasamuh. Kalau bahasa kita apa? Tasamuh, toleran. Kenapa? Karena masing-masing punya pendapat. Baik Imam Syafi'i rahimahullah atau pendapat imam-imam lain. Jadi jangan sampai antar yang sholat gara-gara ini apa? Konflik. Jangan. Kita diberikan satu masjid, semuanya sama. Ketika kita masuk masjid juga nggak ditanyakan, ente madhabnya apa? Enggak. Ada nggak di situ ditulis tidak dilarang masuk kecuali yang bermadhab Syafi'i? Ada nggak? Nggak ada, nggak boleh. Dilarang masuk kecuali mereka yang bermadhab Imam Malik. Nggak boleh. Semuanya pokoknya ketika mereka Muslim, imamnya seperti itu ikutin. Bahkan para ulama sebagian mengatakan ketika imamnya kunut ikutin juga. Bayangkan tuh, saking tolerannya para ulama gitu. Ikutin jangan. Imamnya. Apalagi kalau belum sholat udah mulai, ya imamnya dia lagi. Jangan dia pakai kuda. Udah gue bikin di belakang aja sendiri ya. Enggak boleh juga, ikutin. Bayangkan. Jadi kenapa? Karena dalam hal ini kita harus tasamuh, toleran. Karena ini kan urusannya urusan furu', bukan usul. Apa furu'? Cabang hukum. Secara dasar sholat 5 waktu.
subuh 2 rakaat. Itu nggak boleh ada yang ganti tuh. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4. Itu nggak boleh. Tapi dalam suasana melakukannya masing-masing mengambil riwayat yang berbeda. Makanya kan saya katakan, kenapa sih terjadi perbedaan pendapat? Pertama, bisa terjadinya perbedaan pendapat kalangan ulama. Pertama, pengambilan riwayat hadis yang berbeda. Riwayat ini mengatakan ini, riwayat ini mengatakan ini. Maka akan terjadi pengambilan hadis yang berbeda, akan terjadi apa? Perbedaan pendapat. Sebagaimana tadi. Yang kedua, terjadinya kalimat mustarok. Satu kata memiliki beberapa makna. Dalam Al-Quran banyak itu. Atau satu kalimat memiliki beberapa makna. Itu juga akan menjadikan apa? Perbedaan pendapat. Sedangkan para ulama madhab sudah mengambil sebuah ijtihad mereka. Kita tinggal ambil ijtihad mereka. Karena kalau kita langsung mengambil ijtihad kita kan bukan mustahid. Mustahid bukan kita. Ambil. Jadi yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis adalah sebagaimana para ulama yang madhab 4 itu, mereka juga kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dasarnya Quran hadis, lalu mereka istimbat, ambil kesimpulan dari Al-Quran hadis, ini pendapat seperti ini pendapat. Jadi semuanya mengambil apa? Al-Quran hadis. Jadi jangan sampai pokoknya saya mau ngambil Al-Quran hadis langsung, nggak mau pakai dari ulama madhab. Bisa nggak kira-kira dia memahami Al-Quran langsung? Atau hadis langsung? Sementara dia bukan sarjana hadis gitu. Sarjana hadis aja kadang-kadang masih bingung kan gitu. Nah, sedangkan hadis saja Pak, itu kalau kita ingin memahami hadis itu kita harus bagaimana tahu tentang sanad-sanadnya, kata-kata hadis, perawi-perawinya gimana, kedudukan hadis itu gimana, itu harus tahu. Nah disinilah. Jadi hal ini itu furu'i itu ya udah kita ikutin. Gitu. Berbeda dengan usuli, dasar, dimana kita diwajibkan untuk sholat ya udah, sholat itu dasar tuh. Sholat subuh 2 rakaat ya udah ikutin. Jangan ada yang bikin istihad lagi. Kan subuh kan kita baru bangun. Tenaga kita masih kuat. Saya mau nambahin lagi 2 rakaat lebih. Enggak boleh. Kenapa? Emang ditentukan gitu. Nah ini apa? Jadi berbeda juga dengan akidah. Itu juga apa? Enggak boleh. Akidah harus ikutin. Sebagaimana apa? Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Nah, selesai membaca Fatihah, itu disebutkan oleh Abu Hurairah, kana Rasulullah SAW idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Adalah Rasulullah SAW apabila selesai membaca ummil Qur'an, itu Fatihah, rafa'a sautahu, beliau angkat suaranya, berarti keras. Wa qala, dan beliau membaca amin. Jadi membaca amin itu keras. Bukan apa? Pelan. Amin. Enggak. Amin. Kenapa? Karena di situ saat dimana malaikat juga mengaminkan. Kalau bareng aminnya kita dengan aminnya malaikat, kita dapat ampunan dari Allah SWT. Bayangkan. Makanya imam itu apa? Antara imam dan makmum itu aminnya bareng. Jangan sampai ada makmum belum sampai walad dolin udah disamper amin. Kan ada yang gitu ya? Walad dol, udah nyamper nih, amin. Selesaiin dulu. Jadi udah menyamper aja aminnya gitu kan. Itu nggak boleh. Bareng. Paling tidak walad dolin. Amin. Ada nafas sedikit imam. Jadi jangan sampai walad dolin langsung ada yang nyamper amin. Makmum ngikutin yang lain nih. Akhirnya makmum apa? Ngikutin deh. Kenapa? Gara-gara dia nih disamber. Bareng. Biar kita aminnya itu berbarengan dengan aminnya apa? Malaikat. Ghufira lahu, dia akan mendapatkan ampunan. Bayangkan, enak. Jadi kita sholat, selesai sholat dapat ampunan. Kan kita dalam ibadah itu dalam rangka untuk apa? Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Bukan jangan sampai gara-gara kita beribadah justru nambah apa? Nambah dosa. Kita ibadah itu dalam rangka untuk mendapatkan ampunan. Dan salah satu yang bisa mendapatkan ampunan ketika kita beribadah, sholat. As-salawatul khamsu. Dari sholat ke sholat itu akan bisa mengampuni dosa-dosa kita.
Dari satu sholat ke sholat akan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita sholat pun bisa mengampuni dosa kita. Kita baca amin, kita berzikir, baca subhanallah, subhanallah. Kalau kita nggak, Ustaz, subhanallah itu nggak bisa 33, kenapa? Cepat, boleh 10. Dan beliau mengatakan 10 subhanallah, subhanallah, subhanallah. Betul boleh 10. Ya. Ada riwayat lain mengatakan 11 masing-masing gitu ya. Ada yang 10, ada yang tergantung kondisinya. Jadi itulah. Jadi wasi, hukum apa? Hukum Islam itu apa? Wasi. Enggak harus begitu, Pak. Harus enggak, wasi, dilihat kondisinya. Saya lagi buru-buru, boleh baca subhanallah 10 kali atau 11 kali. Masyiral muslimin rahmatullah. Nah, dari sini jamaah sekalian, apa sih kalimat amin? Amin itu apa artinya? Kalau kita belajar bahasa Arab, amin itu adalah isim fi'il. Isim fi'il itu artinya apa? Udah isim fi'il, amar. Amin ya Allah, terimalah. Istajib lana. Jadi kata-kata amin apa? Istajib lana. Terimalah. Allahumma istajib. Itu kata-kata apa? Amin. Jadi artinya ketika kita mengatakan amin, dan amin ini adalah bacaan bacaan selesai kita apa? Berdoa dengan amin. Kenapa? Karena amin itu apa? Istajib. Istajib itu apa artinya? Terimalah ya Allah. Kabulkanlah. Jadi kalau kita berdoa juga dengan baca amin. Masyiral muslimin rahmatullah. Nah, bacaan amin ini disebutkan ammana yu'amminu, amin, dengan panjang a. Tidak amin, tapi amin. A-nya panjang. Tidak amin gitu. Min-nya juga panjang, min gitu. Karena ada ya dia, tidak. A-nya panjang, amin. Tidak, tapi amin gitu. Sebab ada yang amin. Padahal apa? A-nya panjang, min-nya enggak panjang karena disebutkan di sini. Amin. Apa itu amin? Amin itu disebutkan di sini qaulul ain at-ta'min ala wazni taf'il. Ammana yu'amminu idza qala amin wa huwa bil maddi. Jadi dia dengan memanjangkan a-nya, berarti amin. Jadi amin. Tidak juga dibaca amin, amin. Yang betul apa? Amin, tidak amin. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia kan apa? A-nya 2, I-nya 2, gitu kan? I-nya 2. Untuk menunjuki bahwa dua-duanya apa? Panjang. Wallahu shawab. Jadi inilah. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat di sini at-ta'min yakhtumu bihi doa. Jadi dengan amin itu kita akan menutup doa. Berarti dalam setiap doa itu kita ditutup dengan apa? Amin. Jangan lupa. Kenapa? Karena untuk menjelaskan bahwa kita betul-betul minta kepada Allah SWT agar Allah kabulkan. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya udah suruh ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah SWT. Sambil kita terus belajar tentang sifat sholat Nabi SAW. Sehingga dengan kita belajar sifat sholat Nabi, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jangan lupa kita amalkan. Ya, kita amalkan apa yang kita dapati dari kajian-kajian tentang sifat salat Nabi. Ini saja. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.